channel and welcome to this new video. Di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman make up look untuk bisa malamnya nanti Valentine's dan siangnya itu untuk nyoblos. Iya, pastinya. Jadi ini adalah day to night make up khusus untuk tanggal 14 besok. Mudah-mudahan sih kalian suka ya, dan kita bakalan langsung aja. Seperti biasa kalian tahu lah ya, kalian akan melihat terus produk-produk yang sedang gua review. Gua akan pakai ini yang dari YOU Cloud Touch. Ini namanya Dreamy Fit Lasting Mesh Cushion SPF 30 PA+++. Dan gue ingetin, setelah menggunakan moisturizer pakai yang namanya SPF atau sunblock ya, karena hari ini gue nggak akan kemana-mana, ini hanya cuma bikin video aja, jadi gue nggak bakal pakai SPF. Dan ini kebetulan sudah jam 5 sore ya teman-teman. Oke, kalian langsung aja, lagi coba dan mencoba, dan kalian kayaknya belum boleh nanya bagus atau tidaknya produk ini karena ya itu masih dicoba. Dan gue bakalan pakai brush yang dari Make Up Forever, ini yang 112. Terus tinggal gue ambil produknya, oke, dan gue bakalan pakein langsung ke seluruh wajah. Buat blush gue pakai blush andalan gue yang dari Mother of Pearl. Ini yang Maximum Intensity Pigment Blusher warna yang 04 Roseate. Kamu cuma perlu dia sedikit banget ya. Dan kalau di review atau apa itu biasanya gue bikin lebih intens supaya bisa lebih kelihatan gitu teman-teman. Cuman kalau untuk penggunaan pasti gue nggak bakal pakai terlalu banyak ya. Oke, ini kayak gini tuh, kalian bisa lihat kan warnanya tuh intens banget. Dan gue diemin dulu begini ya untuk tampilan blushnya. Terus gue ambil ini concealer dari Kosas nomornya 8,8 N. Gue ambil sedikit aja untuk gue pakein sebagai kontur di tempat-tempat yang biasanya gue pakai kontur ya teman-teman. Jadi gue ambil ini contouring brush dari Real Technique. Terus gue tap-tap di bagian sebelah sini supaya tidak terlalu ngambil produk terlalu banyak, baru gue ratain ya, karena gue pengen ngumpetin bagian rahang. Jadi gue lakukan seperti ini ya, bagian sebelah sini mau gue umpetin, dan gue pakein juga di bagian hidung seperti ini. Sekalian ngeblend bagian bawahnya ini, blushnya sekalian gue kasih kontur. Oke, untuk powder gue saranin sih kalian pakai powder yang bener-bener emang bisa kalian andelin. Jadi kalau misalkan kalian punya kulitnya itu berminyak, kalian pastiin powdernya itu yang bisa bener-bener tahan minyak ya. Kalau gue bisa saranin itu yang dari Mother of Pearl, terdahsyat. Terus kalau misalkan kalian pengen yang dahsyat untuk penahanan minyaknya tapi dia tetap ringan, itu yang dari Something yang human ya. Terus udah gitu kalau misalkan kulit kalian normal to dry, kalian bisa pakai yang dari Make Over yang Radiant Finishing Powder dari Ultimato, yang moisturizing loose powder, dan masih banyak lagi ya, gue cuma ingat yang itu. Dan untuk kali ini gue, karena ini punya ya, ini dari Hourglass yang Veil Translucent Setting Powder, jadi gue mau pakai aja karena sayang kalau nggak dipakai ya. Kenapa tidak, jadi kita manfaatin aja untuk digunakan. Dan gue menyarankan kalian menggunakan dua brushes ya, satu untuk bagian under eye dan satu untuk keseluruhan wajah. Kenapa? Kalau gue pribadi, karena bagian under eye gue ini banyak sekali fine line sama wrinkle, jadi gue mengandalkan brush yang kecil seperti ini untuk dipakai di bagian under eye. Dan gue hanya perlu powdernya itu hanya sedikit, karena kalau semakin banyak powder yang gue pakai itu semakin bikin berat bagian under eye bawah mata ya, fine lines-nya makin jadi kelihatan. Tapi kalau ringan dia lebih smooth, lebih halus, lebih bantu untuk blurring juga ya teman-teman. Sekarang gue mau pakai, tapi jangan lupa bersihin dulu bagian under eye-nya, jangan sampai masih ada concealer yang nyangkut-nyangkut ke bagian-bagian yang ada wrinkle di bagian bawah mata, supaya bagian sebelah sini tuh tidak nambah keriput ya teman-teman, tidak nambah wrinkle-nya. Dan baru dipakein di bagian
bawah sini. Nah baru kemudian pakai brush yang lebih besar untuk bagian-bagian lainnya atau bagian yang lebih luas ya teman-teman, seperti bagian sebelah sini. Oke, lanjut ke alis ya. Kalau alis sih menurut pendapat gue nggak ada yang bisa gue kasih alternatif lainnya ya. Jadi produk ini tuh uncomparable ya, nggak bisa dibandingin sama yang manapun, dan sampai dengan detik ini sejujur-jujurnya nggak ada yang bisa ngelawan ya selama gue nyoba. Tapi mungkin di luar sana ada ya produk high end lainnya gitu kan. Cuman masalahnya ini bukan produk high end tapi bener-bener bisa diandalkan ya. Dia awet, nggak smudge, walaupun dicuci itu dia nggak bakalan hilang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang namanya tattoo brow dari Maybelline ini, kalian harus pakai yang namanya micellar water atau cleansing oil untuk ngebersihinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian cuma cuci muka biasa aja, dia bakalan tetap nempel. Nah gue saranin ini karena makeup ini kan mau dipakai dari pagi sampai malam nih ceritanya gitu kan. Kalian nggak punya waktu untuk pulang ke rumah untuk mandi dan untuk dandan lagi gitu ya. Jadi gue saranin menggunakan produk yang satu ini untuk bisa kalian andalkan kayak gini teman-teman. Tinggal dipakein aja di bagian bulu-bulu dari alis kalian. Terus kalau misalkan kalian bakalan bilang atau komplain, masalahnya gue nggak ada bulu alisnya. Oke, kalian bisa gambar aja udah ya, walaupun dia belepetan nggak masalah, nanti tinggal dirapihin aja menggunakan yang namanya concealer. Itu yang gue lakukan juga sebelumnya ya teman-teman. Gue cuma gambar aja udah, mau acak-acakan mau bagaimana nanti tinggal gue rapihin aja pakai concealer. Tapi untuk kali ini gue mau ngikutin bentuk alis aja supaya bisa lebih rapi ya teman-teman dan menghemat waktu. Jadi gue lagi nggak mau pakai concealer untuk alis gue karena gue pengen tampilannya itu lebih ke natural ya, karena dipakainya kan untuk siang hari nih, untuk acara pemilu ya, kita mau nyoblos gitu. Kebayang kan alisnya terlalu cetar banget, kayak mau kemana sih, kayak mau ke undangan gitu kan ya. Oke, nah kayak gini aja teman-teman, kalian bisa lihat ya, tuh cukup alisnya segini. Right, lanjut untuk berikutnya. Gue sih kalau siang apalagi acaranya, kalau menurut pendapat gue lumayan agak formal ya kalau untuk pemilu gitu kan. Jadi gue bakalan langsung aja pakai yang namanya maskara ya. Maskara andalan gue sampai dengan saat ini masih yang dari Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara. Cuman kemarin gue sempat nyobain ini yang tester sih, memang yang dari NARS Climax, dan sempat juga ada yang nanyain ada nggak yang nggak mengiritasi mata, terus nggak gampang rontok-rontok gitu ya. Ini adalah salah satunya teman-teman, selain dari yang baby brown. Untuk yang terjangkau gue harus coba dan mencoba lagi ya. Jadi nanti gue bakalan sharing ke kalian, harus coba-coba lagi. Tapi untuk kali ini karena gue mau di rumah aja, nggak bakal kemana-mana, gue bakalan pakai yang dari Maybelline The Lash Lift Mascara aja ya, yang simple. Tapi itu yang dari maskara NARS, gue bisa saranin buat teman-teman yang matanya sensitif ya. Jadi biasanya mata sensitif itu diakibatkan kalau suatu produk itu masuk ke matanya gitu, jadi akhirnya dia berair dan nggak berhenti berairnya. Nah itu salah satu maskara yang tidak berudul ya, nggak jatuh-jatuh gitu. Tuh kalian bisa lihat ya, ini yang sebelum, ini yang sesudah dipakein. Oke, last but not least ya adalah lip liner. Kenapa gue bilang lip liner sebelum lipstick? Kalau gue sih mendingan lip liner ya, karena dia ringan, dipakainya itu mudah banget, terus lebih awet dan pastinya tahan lama ya. Gue punya dan bisa nyaranin ke kalian yang dari Lux Crime. Banyak lah yang lainnya, ada yang dari BLP juga, karena mungkin kalian sudah sering melihat gue menggunakan yang BLP ini, makanya gue menyarankan yang Lux Crime. Ada yang dari MAC Cosmetics atau dari manapun, terserah kalian bisa pakai yang mana aja ya teman-teman. Dan untuk dari Lux Crime ini gue punya dua warna, satu yang warnanya gingerbread sama yang satunya chai tea ya. Nah untuk siang hari kalau gue sih biasanya lebih ngasih statement itu di bagian bibir aja. Jadi kalau untuk bagian mata dan lain-lain sebagainya itu bener-bener senatural mungkin ya, cuma ngasih
aksesoris aja, jadi tambahan, nggak terlalu pucat gitu kan, nggak terlalu layu matanya gitu kan. Makanya gue bisa menyarankan kalian untuk langsung ke bagian bibir gunakan yang namanya lip liner. Nah untuk kali ini gue bakalan pakai yang warnanya gingerbread, dan penggunaannya juga agak sedikit nyentrik agak sedikit berbeda. Seperti kalian lihat, gue tadi banyakin banget powder di bagian sebelah sini karena gue mau coba untuk nutupin bibir gue bagian sini, karena gue pengen bentukin bibirnya. Dan untuk bagian atas ini gue pakeinnya lumayan agak melebihi dari bibir asli gue. Jadi fungsinya lip liner itu ya untuk memberikan garis bibir sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Kalau menurut pendapat gue pakai lip liner itu kalau gue memang mau si tampilan bibirnya itu tidak sesuai dengan garis bibir yang gue punya. Nah kalau misalkan gue pengen tampilannya sama dengan garis bibir yang gue punya, ya gue pakai lipstick aja langsung gitu kan. Terus setelah ini kalian bakalan lihat acak-acakan, nggak merata, emang sengaja ya. Nah selain pakai lip liner, gue lebih nyaman kalau gue pakai yang namanya lip gloss ya. Kenapa? Karena kalau gue pakai lipstick matte itu takutnya jadi kering bibirnya atau apa gitu, karena kan untuk acara nyoblos itu kita bakalan ngantri lumayan agak lama, bakal panas-panasan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol bagian wajah kita, atau kalian mungkin bisa lah sekiranya bawa lipstiknya gitu ya, bawa kaca, tapi apakah tidak malu gitu ya? Kalau gue sih bakalan malu. Nah makanya gue bisa saranin kalian pakai lip gloss aja supaya bibir kalian itu tetap lembab gitu ya, nyaman gitu. Ini dari Maybelline Lifter Gloss, ini warnanya yang 006 topaz, dan yang satunya lagi adalah yang 002 ice ya. Jadi dia lumayan muda banget yang warna ice ini. Kalau yang topaz ini dia warnanya ada keluar warna. Nah cuman saat ini sepertinya gue perlu warna yang mirip-mirip, tapi harus jangan terlalu opaque ya. Jadi gue punya yang dari Natcha Beauty, ini andalan gue banget, kayaknya udah lama banget gue punya produk dari Natcha ini ya. Sekarang gue tinggal pakein tuh, jadi dia tipis ya teman-teman, enggak tebal warnanya. Jadi di bagian tengahnya itu masih ada ngintip-ngintip bibir yang enggak dipakein lip liner ya. Untuk bentuk bibir kalian nggak perlu nyamain dengan yang gue bikin, ini cuma karena gue pengen aja bikinnya yang seperti ini gitu kan. Kemudian yang terakhir, setting spray supaya make up kamu seharian tahan ya teman-teman, nggak cepat luntur. Alright, terus ini kurang lebih hasilnya untuk di siang hari ya teman-teman. Senatural ini, seadanya aja gitu, walaupun mungkin menurut kalian natural, tetap aja banyak banget produk yang dipakai. Iya, untuk bikin make up yang bener-bener kayak no make up pun itu kalian perlu produk yang lebih banyak. Jadi lebih praktis, lebih cepat, lebih gampang itu bikin make up ya udah make up aja gitu. Tapi kalau untuk natural itu malah lebih susah kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Dan inilah senatural mungkin make up yang bisa gue bikin ya, yang bisa gue saranin buat kalian. Alright, sekarang meluncur ke bagian malam ya. Andaikan kalian baru beres banget dan sekiranya aduh gue nggak sempet nih kayaknya untuk make upan lagi, untuk mandi lagi, apapun itu ya. Yang pertama adalah mata. Kalau gue sih saran ya teman-teman, mungkin kalau kalian itu berangkat atau berada di tempat yang jauh dari rumah kalian gitu, kayaknya ada beberapa produk yang harus kalian sekalian bawa. Yang pertama adalah bulu mata palsu. Ini penting banget, tapi tergantung ya, balik lagi ke teman-teman apakah kalian tipe orang yang menyukai make up itu harus pakai bulu mata palsu, karena nggak semua orang suka bulu mata palsu. Oke? Yang kedua adalah eye make up yang benar-benar sangat amat praktis. Jadi jangan sampai kalian bawa palet gitu kan, terlalu berat ya teman-teman. Gue saranin kalian bawa eyeshadow yang benar-benar praktis. Baiknya bisa stick eyeshadow yang selalu gue andelin ya. Cuman kali ini takutnya kalian bosan, jadi gue pakai eyeshadow yang seperti ini. Ini dari Runa, warnanya namanya adalah Orion. Oke, kenapa gue saranin seperti ini? Karena ya daripada kalian susah-susah ya teman-teman, tuh
bawa banyak gitu produk, ya udah mendingan bawa produk secukupnya aja. Ini dia bagian yang ada bling-blingnya. Oke, terus pakainya juga bisa pakai apa namanya, jari aja ya, tinggal diambil gini. Ini kan dia basah, nah pastiin kalian blend dulu ke bagian punggung tangan kalian supaya produknya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan, dan kalau berantakan nggak terlalu pusing benerinnya ya. Tinggal pakai di bagian center mata ya, jadi fokusin di bagian center mata dulu, baru di blend ke bagian lainnya. Oke, terus kemudian tinggal ambil yang ada shimmernya ini, dipakein hanya di bagian center kelopak mata, jangan terlalu di blend keluar ke sana kemari, biar dia ngasih cahayanya hanya di bagian center matanya aja atau center kelopak mata. Dan kalau misalkan kalian selalu nanya ya, highlighter ya, kurang lebih di tahun 2023 aja gue bener-bener sangat-sangat amat jarang ya pakai highlighter, itu yang sejujur-jujurnya, karena gue meminimalisir tampilan wajah gue itu berminyak ya, karena nanti makin kelamaan kan bagian center wajah gue ini bakal berminyak ya. Jadi gue nggak perlu nambahin yang namanya glitter atau highlight di bagian manapun gitu. Gue pengen bagian yang lainnya itu cukup aja matte gitu kan ya teman-teman. Jadi gue nggak nambahin highlighter ya, baik di bagian sebelah sini juga enggak, cukup seperti ini ya. Jadi ini mewah tapi nggak terlalu lebay juga gitu ya teman-teman. Oke, baru lanjut ke penggunaan yang namanya ini bulu mata palsu. Nah kemudian kalian jangan lupa kalau misalkan make upnya udah ada minyaknya gitu ya di bagian center, itu di tap-tap dulu pakai tisu ya. Ini karena gue kan bikinnya langsung ya teman-teman, jadi belum keluar minyak. Ini langsung di tap-tap aja, minyaknya dibuang sisanya, terus ditambahin atau di mattify ya, atau dikasih tampilan matte itu kasih pakai finishing powder. Kenapa finishing powder? Karena finishing powder itu dia lebih tipis ya teman-teman, dibandingin dengan powder foundation atau powder apapun lah itu. Tapi kalau misalkan kiranya teman-teman mau pakai yang namanya, kalau loose powder boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah ya teman-teman. Cuman kalau gue sih suka banget nih pakai yang namanya finishing powder yang dari Studio Tropic ini ya. Gue sangat amat rekomen karena dia tuh bisa menghaluskan dan bener-bener ngebalikin lagi tampilan wajah gue pada saat setelah gue pakai seharian, minyaknya udah keluar banyak, tinggal pakai aja. Dan ini gue pakai yang warnanya warm, dia memberikan slightly warna kuning ya, sedikit warna kuning, jadi bisa ngasih cerah di atas kulit wajah gue, bukan putih ya tapi lebih ke cerah ya. Ini bedanya teman-teman ya, setelah gue kasih Studio Tropic finishing powder, jadi tampilannya lebih matte ya, dan minyaknya keluar pun nggak masalah, udah dibuang, tampilannya akan kembali seperti baru lagi ya. Oke, terus kemudian kalau gue untuk siang hari kan tadi kalian udah lihat ya teman-teman, udah dimaksimalkan ya, terus lebih cenderung ingin memperlihatkan di bagian bibir ya, karena untuk bagian matanya bener-bener sangat amat sederhana banget, malah bahkan nggak pakai apapun, cuma pakai maskara aja. Nah kalau untuk malam gue mau ngasih lihat, atau orang itu cenderung pengen lihat tuh ke bagian mata, makanya gue kasih bagian matanya itu lebih glam ya, tapi nggak terlalu glam dan tidak terlalu banyak produk juga yang dipakai ya, seperti kalian lihat tadi. Nah untuk bagian bibirnya gue pengennya yang bener-bener sesimpel mungkin aja, supaya nggak terlalu banyak produk yang dipakai dan tetap cakep tapi nggak jadi kayak heboh ya. Ini kan cuma mau ke acara dinner misalnya gitu kan, sama teman-teman atau sama orang tua atau sama siapapun ya. Valentine's dinner kan nggak harus sama pasangan ya. Jadi gue ambil lagi ini lip liner yang dari Lux Crime, ini warnanya yang chai tea, jadi dia lebih terang, dan gue pakein di bagian center bibir seperti ini, diratain tuh ya, kalian bisa lihat di bagian center bibir, bukan di bagian garis bibirnya, di center bibir diratain pakai jari. Jadi kita mewarnai bagian dalam bibir gitu ya teman-teman. Lip gloss lagi ya, kenapa nggak lipstick? Karena ya itu dia, kalau lipstick itu dari kita pakai lipstick itu kan kelihatan ya,
warnanya. Nanti pada saat kita makan kalau dia menghilang itu bakalan obvious ya, kelihatan banget gitu warnanya, jadi bibirnya lebih pucat gitu. Jadi gue lebih memilih untuk dia ngasih bibirnya lebih bener-bener sangat amat natural aja, dan ditambahin lifter gloss yang 002 atau ice namanya. Terus dipakainya di bagian luar bibir ya. Kalau tadi kan dipakainya di dalam bibir, kalau sekarang dipakein di bagian luar bibir. Jadi bagian dalamnya nggak terlalu dipakein terlalu banyak, fokus di bagian luar bibir aja seperti ini. Oke teman-teman ya, ini untuk tampilan malam harinya menurut kalian gimana, bagus atau tidak? Dan kalau gue sih ya itu dia, untuk anting gue tetap pakai yang natural ya, yang simple, jadi supaya bisa tetap dipakai siang hari maupun malam hari gitu, tetap cakep ya, sederhana kan antinya teman-teman. So jadi ini dia teman-teman, tampilan dari pagi sampai ke malam ya, acara pagi sampai ke untuk dinner gitu. Mudah-mudahan sih videonya ini bermanfaat, mudah-mudahan kalian suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia ya, jangan lupa untuk aktifin juga apapun itulah ya, di share gitu. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, bye bye.